Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan penjabaran proses pertama. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizal Mahendra, NPM 2008-10145. Penjadwalan proses. Konsep dasar penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Masalah penjadwalan CPU adalah menentukan proses mana yang berada di dalam antrian ready yang akan dialokasikan ke CPU. Konsep dasar penjadwalan proses. Di sini lanjutannya tadi, pada sistem multiprogramming selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan utilitas CPU. Pada saat proses dijalankan, terjadi siklus eksekusi CPU dan menunggu input atau output, siklus CPU input-output purge. Eksekusi proses dimulai dengan CPU purge dan dilanjutkan dengan input-output purge. Penjadwalan strategi penjadwalan proses. Penjadwalan non-preemptive proses diberi jatah waktu oleh CPU, maka CPU tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan preemptive proses diberi jatah waktu oleh CPU, maka waktu CPU dapat diambil alih proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu proses tiba kembali pada proses itu. Algoritma penjadwalan proses yaitu non-preemptive, first come first serve, shortest job first atau SJF, kemudian preemptive, priority scheduling, round robin scheduling. Disebut juga FIFO, merupakan penjadwalan tak berprioritas. Proses-proses diberi jatah waktu CPU berdasarkan waktu kedatangan. Pada saat proses mendapat jatah waktu CPU, proses dijalankan sampai selesai. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ini lanjutan dari first come first serve. Memiliki kelemahan waiting time rata-ratanya cukup lama, terjadinya convey effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Priority scheduling, tiap proses diberi prioritas. Proses dengan prioritas lebih tinggi dijadwalkan lebih dahulu. Prioritas dapat ditentukan berdasarkan batas waktu, kebutuhan memori, akses file, perbandingan antara input-output purge dengan CPU purge. Tingkat kepentingan proses. Priority scheduling. Di sini terdapat proses P1, P2, P3, P4, kemudian waktu 6873, prioritasnya 4132, kedatangan 0. Sini waktu tunggu P1 sama dengan 18, P2 0, P3 11, P4 8. Waktu tunggu rata-rata 18 tambah 0 tambah 11 tambah 8 dibagi 4 sama dengan 9,25. Di sini priority scheduling. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian, dapat menyebabkan infinite blocking atau starvation pada proses dengan prioritas rendah. Dan shortest job first scheduler atau SJF mendahulukan proses dengan waktu eksekusi tersingkat. Kebutuhan waktu eksekusi harus diketahui terlebih dahulu, optimal jika semua job tersedia pada waktu yang sama. Dan terakhir, round robin scheduling. Tiap proses memperoleh alokasi waktu CPU dalam kuantum waktu, biasanya 10 sampai 100 ms.
menggunakan time sharing. Setelah kuantum waktu lewat, proses ditunda dan dimasukkan ke belakang antrian ready. Oke, untuk selanjutnya penjelasan CPU simulator akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidron Arifan dengan NPM 208101003. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang penjadwalan suatu proses, di mana nanti saya akan menjelaskan atau mendemokan tentang penjadwalan proses melalui aplikasi CPU atau OS simulator. Baik, untuk itu kita buka untuk aplikasinya, aplikasi OS simulator. Nah, untuk tampilan pertama atau tampilan awalnya ini seperti ini untuk CPU OS simulator. Baik, untuk selanjutnya kita ke menu compile dulu, compiler. Kita akan menulis program ini. Di sini ada blok program source atau program inputan. Terus ada proses atau progress dari compiler. Setelah itu di sebelah kanannya ada program code atau output dari hasil program yang sudah kita inputkan. Untuk programnya saya akan tulis program fs terus sama dengan 0 terus for n 1 itu 10 itu 15 atau 12 saja, 12 terus i sama dengan i plus n itu next, kita next itu n. Untuk programnya seperti ini, program sederhana saja karena kita hanya mengetahui apa itu penjadwalan dan bagaimana kerjanya dari penjadwalan tersebut. Yaitu kita ke di sini ada base address, jangan lupa untuk base addressnya kita ganti 100. Itu compile, di tab compile di sini ada tab button compile sama run. Kita pilih yang compile. Jadi programnya kita compile dulu, baru nanti setelah di compile, si compiler ini akan mengirimkan baris kode ini baris kode yang sudah dipahami komputer atau CPU kita, dimana kode-kode ini adalah terjemahan dari program yang sudah kita inputkan. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita load kode ini ke dalam memori atau ke dalam random access memory. Nah, di sini kodenya sudah selesai. Di sini CPU instruction in memory, artinya di dalam RAM kita ini sudah terdapat block address dari kode-kode yang sudah kita buat tadi. Di sini setelah itu kita ke menu OS. Terus kita coba jalankan. Jika kita jalankan, maka kita akan jika kita create new process, di sini kita akan mengetahui proses dari perjalanan atau proses dari kode kita. Kita klik FCFS atau program namanya kita, terus create proses. Kita coba proses sebanyak 3 kali. Yang kedua, terus yang ketiga. Nah, setelah itu untuk CPU speednya saya buat 1, yaitu buat fast. Ini juga berpengaruh sama proses atau kecepatan dari CPU speed masing-masing. Itu kita klik start. Nah, di sini sudah jalan, sudah berproses atau sudah running dari P6 yaitu P1. Dan selanjutnya ini ada P2 dan juga P3.
Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Ini sudah yang kedua. Terus masih berjalan ya, masih berjalan untuk yang kedua. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, masih dalam proses running. Untuk kecepatan ini juga berpengaruh sama itu ya, speed dari CPU masing-masing. Nah, di sini sudah selesai, maka tombol yang start tadi kita run jadi stop, dan jika sudah prosesnya sudah selesai maka menjadi start lagi. Yaitu di menu view kita bisa lihat status prosesnya seperti apa. Nah, untuk status prosesnya ini untuk B1 ada 0, terus B2 ada 16, terus B3 ini ada 0,35. Dan untuk rata-rata dari proses waiting time-nya adalah 17. Nah, bedanya untuk yang penjadwalan itu untuk yang selanjutnya kita buat proses ini dalam suatu penjadwalan atau suatu delay proses. Jadi ini ada 17, nanti hasilnya akan berbeda dari yang ini. Kita coba buat di FCFS. Ini programnya kita buat delay proses untuk proses penjadwalan. Jadi untuk yang proses yang kedua tidak akan berjalan ketika dia belum waktunya untuk berjalan, seperti itu. Jadi dijadwalkan dulu. Terus kita pilih untuk yang pertama, kita pilih 0 saja, kita pilih 0 yang pertama, sama seperti yang tadi ya, yang pertama. Nah, terus untuk yang program yang kedua, kita pilih yang delay, kita pilih delaynya di 15 ya. Terus ini pilih yang seconds. Dari yang text kita pilih yang second, yaitu create new process. Nah, sini ada perbedaan. Jadi kalau tadi semua program akan berjalan, akan berada di sini. Nah, untuk yang untuk yang delay ini ada tempat yang berbeda, di mana nanti ini akan berada di ready process ketika delaynya sudah tiba. Jadi ini masih delay sebanyak 15. Jadi setelah 15 ini baru nanti akan berada di ready process untuk diproses. Setelah itu kita buat yang ketiga, kita buat delaynya 20, jangan lupa second. Terus kita buat create new process. Nah, di sini udah ada 23, yaitu sama seperti yang tadi, kita start dengan CPU speednya yaitu 1. Start. Nah, untuk program yang pertama, nah di sini program yang kedua masih belum berjalan. Nah, dia menunggu waktu delaynya, waktu penjadwalannya. Nah, ini jika sudah selesai maka dia akan berganti ke ready process. Nah, maksudnya akan diproses karena proses yang pertama sudah selesai. Nah, ini yang sebelumnya delay, maka selanjutnya akan berada di ready process. Setelah itu, jika program yang kedua sudah selesai, maka program yang ketiga akan dieksekusi oleh CPU kita. Untuk melihatnya, kita bisa tekan di show proses control blocknya. Ini prosesnya yaitu state-nya running. Proses state-nya running. Kita tunggu untuk yang ketiga. Nah, ini sudah selesai. Kita coba lihat view proses statusnya. Nah, sini ada perbedaan yang tadi, dimana P1 P2 sekarang sudah menjadi 0, dan sini untuk yang P3 ini ada 14. Terus average process waiting time-nya ini menjadi 11, yang tadinya 17 ya, yang tadinya 17 sekarang sudah menjadi 11. Itu yang namanya penjadwalan atau delay dari proses dalam CPU kita. Nah, mungkin untuk penjadwalan pertama atau penjadwalan 1 di modul 1 mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Alfa Anamsyah dengan NPM 200810101089 di kelas D Sistem Operasi D081. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum penjadwalan proses 2. Nah, langsung saja, ini adalah tampilan dari CPU simulator. Kita ke menu compiler. Nah, ini kita masukkan kode. Di sini saya sudah menuliskan kodenya, tinggal kita salin ke ini. Ini bisa kita ganti mungkin 11. Kita compile dulu. Oke, sudah selesai. Kemudian kita ganti base address-nya jadi 100. Kita loadin memori, yaitu kita masukkan ke dalam memori, dan ini sudah code successfully loaded in memory. Kemudian kita masuk ke OS 0. Nah, di sini kita memasukkan prosesnya untuk diproses, memasukkan programnya untuk diproses di sini. Nah, di sini untuk materi kali ini kita menggunakan delay. Jadi nanti prosesnya itu sedikit di delay. Ini dicentang untuk delaynya. Untuk ininya di delay 2 detik, ini ya diganti detik. Create new process, nanti dia akan masuk ke sini. Kalau misal dia tidak di delay, dia akan masuk ke langsung masuk ke ready process. Berhubung ini delay, jadi dia akan masuk ke yang sini. Kemudian ditambahkan lagi 8. Jadi ini terserah kita mau masukkan berapa proses. Intinya adalah nanti di materi kali ini nanti pada saat sistem memproses itu seperti apa gitu yang akan kita lihat. 2 create new process. Yang terakhir 1. Nah, ini sudah masuk di sini semua 1 2 3 4. Kemudian sudah kan. Terus ini kita di menu shortest job first atau SJF. Kemudian di CPU speednya kita yang cepat, yang fast, untuk kecepatan dari CPU ketika memproses nanti. Oke, kita start. Nah, ini pemrosesan sedang berlangsung. Nah, ini nanti yang diproses tadi. Jadi tergantung delay atau waktu yang paling kecil itu nanti akan terlebih dahulu diproses. Jadi tadi yang proses pertama ada 2, 8, 2, dan 1. Jadi nanti yang diproses akan 2 atau yang 1 dulu, yang 1 jadi nanti diproses terlebih dahulu, kemudian atau yang keempat, terus yang pertama, terus karena 2, terus yang ketiga karena 2, barulah yang 8 tadi yang kedua. Jadi root ini adalah
detail dari pemrosesan yang tadi ya. Kemudian preview stats-nya, jadi mempunyai average proses rata-rata waiting time itu 12,74. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Yang diproses terlebih dahulu itu yang tadi, tapi ketika ada dua atau lebih yang sama, maka akan diproses akan menggunakan first come first serve atau FCFS, yaitu yang duluan atau proses yang dahulu dituliskan tadi akan dimulai terlebih dahulu, sedangkan yang lain itu akan dimulai dari yang terpendek. Jadi delay-nya terpendek akan diproses terlebih dahulu, kemudian jika ada delay atau waktu yang sama, maka yang urutan pertama atau yang terlebih dahulu itu akan terlebih dahulu juga akan diprosesnya. Ya, berikut tadi penjelasan tentang praktikum penjadwalan proses 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triyono Rifan dengan NPM 2008-101-0003 dari kelas Sistem Informasi D081. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari 6 modul, yaitu modul ketiga tentang manajemen proses dan juga manajemen memori atau proses, tentang proses dan juga tentang manajemen memori, dimana nanti saya akan menjelaskan penggunaan atau penerapan dari proses dan manajemen memori di aplikasi OS atau CPU simulator. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu proses. Nah, proses dalam suatu sistem informasi yaitu adalah program yang sedang dieksekusi, dan proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section yang melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan dari program counter dan stack. Terus program counter ini adalah sebuah register dalam prosesor komputer yang contains pada suatu alamat dari instruksi yang sedang dieksekusi pada rentang waktu tertentu. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi atau metode, dan data section yang menyimpan variabel global. Proses pada sistem operasi ini merupakan program yang sedang dieksekusi dan juga merupakan unit kerja terkecil secara individu, memiliki sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Awalnya proses ini dijalankan secara sekuensial atau berurut. Suatu proses akan dieksekusi sampai selesai, baru kemudian berpindah ke proses selanjutnya. Nah, sistem sekuensial memiliki kelemahan, yakni tingkat penggunaan atau utilitas prosesor rendah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan proses atau simulasi. Kita akan menginvestigasi suatu proses dalam OS simulator. Baik, untuk aplikasinya itu bernama CPU Simulator,
Jika masih belum menginstal, bisa diinstal terlebih dahulu. CPU simulator. Baik, sambil menunggu. Masih loading. Nah, di sini tampilan untuk tampilan untuk CPU simulator. Ini tampilan awal. Jadi untuk yang pertama langsung saja kita ke compile untuk menulis source program atau program source atau inputan yang nantinya akan dikompil dalam nanti akan terproses di kolom ini di compiler progress. Setelah itu nanti setelah dikompil hasilnya akan berada di program kode atau output yang nantinya akan disimpan ke dalam memori. Untuk selanjutnya nanti akan diproses seperti urutan yang tadi. Baik, untuk penulisan kodenya tulis program FCFS terus i dengan 10 satu terus 10 terus i dengan i tambah bonus itu n. Selanjutnya ini program sederhana. Selanjutnya kita pilih di base address. Untuk base addressnya kita ganti ke 100. Itu kita di menu compiler ada tab compile. Setelah itu di sini ada compile dengan samaran. Kita pilih yang compile. Nah, di sini sudah dari program ini dari struktur program ini sudah di-compile. Setelah itu nantinya akan dan sudah muncul di program kode atau outputnya. Yang nanti ini hasil dari compiler akan di load ke memori. Nah, di sini ada binary code jadi di mesin itu juga tidak membaca struktur program seperti ini, tapi dalam mesin kita atau komputer kita itu hanya membaca yang namanya binary code. Jadi dari kode ini kita dikompil terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru menjadi binary code yang akan dieksekusi oleh CPU. Jika ingin di save, maka kita klik save. Namun sekarang belum saya save. Terus lanjut ke load memory. Kita load ke in memory. Nah, di sini di CPU instruction in memory atau RAM, di RAM ini sudah terdaftar beberapa address dan juga instruksi yang akan dijalankan. Nah, setelah itu kita ke OSO. Nah, di sini untuk menjalankan proses yang sudah kita buat FCFS tadi. Nah, di sini di program ini sudah ada FCFS dan kita akan mencoba running dari program tersebut. Kita buat create new process. Nah, ini sudah masuk.
ready untuk diproses. Terus kita buat lagi sebanyak 3 kali. Terus yang kedua, nah di penjelasan awal yaitu suatu proses akan dieksekusi sampai selesai, baru kemudian berpindah ke proses selanjutnya. Nah, maka dari itu ini tutup dulu ini. Nah, di sini yang ada di ready proses ini akan diproses satu persatu sampai dengan selesai. Jika proses yang pertama ini FCFS dengan P nama itu P1, ini akan diproses sampai selesai, baru selanjutnya akan diproses yang P yang kedua, dan begitu seterusnya sampai dengan yang P ketiga. Yaitu untuk CPU speednya saya buat fast, yaitu 1. Setelah itu jika program ini sudah selesai, maka kita bisa melihat proses atau status prosesnya di sini. Jadi nanti ada average process waiting time. Kita coba jalankan, kita tekan start. Nah, terlihat di sini programnya sedang berjalan, sedang di running. Untuk melihatnya, kita bisa show proses control blocknya. Lihat. Nah, sekarang proses control blocknya sedang running di P2. Dan untuk yang selanjutnya yaitu di PID 3. Nah, ini P3 sudah berjalan. Kita tunggu. Ini juga berpengaruh dengan tipe dari CPU masing-masing komputer. Nah, jika sudah selesai, tombol start ini yang tadi saat berjalan itu stop, maka jika selesai sudah tandanya yaitu start. Itu kita lihat view proses statusnya. Nah, di sini terlihat untuk P1 ada 000, terus yang P2 ada 14, terus yang P3 ada 27, di mana untuk rata-rata proses waiting time yaitu sebanyak 14. Nah, di sini kita bisa manipulasi untuk melihat output dari nilai I-nya itu berapa. Kita bisa tulis seperti ini, write dan terus hasil tulis I. Nah, setelah itu kita compile dulu. Oh iya, maaf, ini balik ke sini lagi. Nah, tidak ada yang error. Nah, di sini masih ada, karena masih ada yang program yang tadi, maka kita hapus dulu untuk yang program. Tuh, kita coba lihat in memory. Kita sudah compile tadi, lihat in memory. Ini sudah bisa. Terus kita coba running seperti yang tadi. FCFS proses, kita create proses ya sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bisa start, sama ya seperti yang tadi. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Proses 1 sedang berjalan, dan ini masih terkait dengan proses dan juga manajemen dari memori. Nah, manajemen memori ini juga proses dari bagaimana CPU ini menjalankan suatu instruksi
yang sudah terdapat dalam suatu memori. Kita coba tunggu, ini sudah yang kedua, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga kita yang tiga kita tunggu. Ini juga berpengaruh sama tipe CPU masing-masing ya. Jadi ada yang meskipun cepat, tapi untuk CPU-nya jika tidak bisa cepat ya mengikuti dari speed CPU-nya juga. Terus kita lihat lagi. Nah, ini agak berganti ya, karena prosesnya karena kita tambahkan juga beberapa kode di dalam program tersebut. Jadi untuk average process waiting time-nya berubah menjadi 17. Terus untuk yang tadi kita bisa lihat di input output, ini hasil dari proses running atau start dari proses yang barusan. Jadi tadi kita klik sebanyak 3 kali atau kita proses sebanyak 3 kali. Jadi dari program itu kita si CPU akan memproses sebanyak 3 kali. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang proses dan manajemen memori. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizal Mahendra dengan NPM 2008-10145. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi yaitu tentang threads. Oke, langsung saja. Sistem operasi threads. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan start. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Thread adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Sebuah thread dalam proses akan menjalankan satu tugas pada satu waktu. Pada proses tradisional, setiap proses hanya memiliki satu thread, sehingga program hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses thread yang banyak adalah thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu waktuan waktu. Berikut ini adalah keuntungan dari threads. Yang pertama, tanggap. Multithreading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Contohnya, multithreading web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan satu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas thread dengan alokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomis. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat threads. Yang keempat, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel dan pada prosesor yang berbeda. Oke, di sini saya akan mencoba run menggunakan aplikasi CPU OS Simulator. Oke, yang pertama, di sini kita langsung masuk ke compiler. Kemudian saya sudah membuat programnya tadi, langsung saja dikopikan.
Oke, program ini saya beri nama program treat test dengan variabel string 6, variabel string 2 juga 6. Kemudian treat yang pertama nanti akan menampilkan kata hello, kemudian di end. Yang kedua, treat yang kedua ini nama saya sendiri. Oke, langsung saja kita coba. Kita masuk ke compile. Oke, jika sudah compile, maka program akan menampilkan di program kode output akan menampilkan di sebelah kanan. Setelah di-compile, kita load in memory. Nah, ini kode sukses setelah di-load di memori. Kemudian kita masuk ke input output. Yang stay on top kita centang, lalu kita minimize terlebih dahulu agar tidak mengganggu. Kemudian kita masuk ke OS. Nah, di sini kita akan menambahkan programnya tadi dengan cara create new process. Oke, di sini sudah menampilkan treat test tadi program saya. Di scheduler kita memakai algoritma round robin RR dengan Tix3. Pada OS control kita melakukan fast saja biar cepat prosesnya. Oke, kita masuk view dan untuk melihat view process list. Oke, jika sudah, di sini terdapat treat test tadi. Kita masuk ke OS control. Jika semuanya sudah, langsung kita coba start. Kita bisa melihat di konsol. Nah, di sini terdapat process list yaitu pit 0, P1, T0, T1. Nah, ini sedang diproses. Oke, jika sudah selesai prosesnya, di sini terdapat treat 1 tadi hello, yang treat 2 Raihan, nama saya sendiri. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang treat, sistem operasi treat, dan penjelasan program, dan kita tutup dari sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Alfa Anamsyah dengan NPM 200810101089. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum di mata kuliah Sistem Operasi kelas D081 tentang materinya yaitu sinkronisasi dengan melalui CPU simulator. Nah, kali ini kita singgung sedikit tentang sinkronisasi. Saya jelaskan sedikit, yaitu sinkronisasi merupakan suatu proses secara bersama-sama dan saling berbagi data bersama yang dapat mengakibatkan race condition atau inkonsistensi data.
Sinkronisasi ini diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren. Proses-proses tersebut disebut konkuren jika proses itu ada dan berjalan pada waktu yang bersamaan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang sinkronisasi. Selanjutnya langsung masuk ke CPU simulator. Kita masuk ke CPU simulator. Kita masuk ke proses pertama, yaitu kita masuk ke compiler. Nah, di sini sudah tersedia kode yang tinggal kita copy saja dan kita masukkan ke ini, yang kotak kuning ini. Kemudian kita bisa ganti ini, terserah sebenarnya, yaitu coba kita ganti yaitu dengan 28 dan ininya 11. Kita compile saja di sini, compile. Nah, ini muncul output dari kode yang bisa dilihat manusia ya. Ini kode-kodenya. Nah, selanjutnya di sini ada menu base address. Ya, ini kita ganti saja menjadi 100. Nah, selanjutnya ini login memory. Nah, ketika code successfully loaded ini sudah masuk ke memori, kemudian di input output kita ganti setelannya ke stay on top. Kemudian ini selanjutnya di ini critical region ini kita create new process. Nah, ini akan masuk di sini di ready process. Kemudian yang di menu scheduler ini kita ganti round robin, yaitu text-nya ini diganti 10. Kemudian ini OS control ini diganti menjadi fast gitu kan. Kemudian kita start dan ini prosesnya sedang berjalan. Kita tunggu saja. Prosesnya sedang berjalan. Nah, ini prosesnya sudah selesai dan keluar output, di mana outputnya ini tidak sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Selanjutnya dari kode yang kedua, kita buka lagi. Nah, seperti langkah yang tadi, di menu compiler nah seperti tadi kita menggunakan kode yang kedua, yaitu perbedaannya ini ada kata-kata synchronize-nya, sedangkan yang tadi tidak ada. Langsung saja seperti tadi kita masukkan, ganti seperti tadi ya, 28, ini 11. Selanjutnya kita compile. Oke, selanjutnya seperti tadi, base address 100, kemudian load in memory, successfully loaded. Selanjutnya adalah kita masukkan input outputnya ke stay on top. Kemudian ini
Proses selanjutnya yaitu critical region. Ini kita create new process, kemudian muncul di sini menjadi ready process gitu kan. Selanjutnya kita ganti ini ke round robin, ganti 10, ganti fast. Oke, kita start. Nah, ini proses sedang berjalan. Kita lihat hasilnya nanti. Masih berjalan proses. Ya, sudah selesai. Ya, ini sesuai ya dengan tadi 28 dan ininya 11 yang kita masukkan tadi. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kode yang ketiga. Simulator ya, compiler. Kita menggunakan yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bedanya apa? Bedanya sama seperti yang pertama tadi, tapi ini ada menu enter dan leave-nya. Ya, ada enter dan leave-nya. Oke, kita copy saja. Kita seperti tadi, ini diganti 28 dan 11. Oke, compile. Kita tunggu. Oke, sudah. Ini kode-kodenya tadi. Kemudian di ini diganti 100. Address-nya routine memory. Code successfully loaded sudah. Kemudian input output masuk, stay on top. Ya, kemudian ya sudah. Selanjutnya critical region ini masukkan ke create new process. Ya, sudah masuk ke ready process. Kemudian round robin, tick 10, fast. Kita mulai prosesnya. Prosesnya sedang berjalan. Apakah hasilnya seperti bagaimana? Kita tunggu saja. Oh, sudah selesai. Nah, di sini hasilnya 28 dan 11 seperti tadi yang kita masukkan. Ya, demikian penjelasan dari program atau praktikum sinkronisasi menggunakan CPU simulator kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iran akan mengilustrasikan tentang deadlocks, investigation deadlock. Jadi pertama kita ke compiler tentunya. Lalu saya sudah menyiapkan codingnya
dan langsung kita masukin ke compilernya. Seperti yang dilihat ada program P1, P2, P3, dan P4. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah kita langsung ke compile. Kita compile satu-satu programnya dan load in memory. Seperti ini. Setelah di-compile langsung kita load in memory sampai ada tulisan code successfully loaded in memory. Oke, selanjutnya kita lakukan ini sampai ke program terakhir atau program keempat. Kita load in memory. Nah, step ini diulang terus sampai semuanya ke load di memori. Nah, yang terakhir kita load. Bila sudah semua, kita langsung menuju ke OS ya, langsung show OS. Dan di sini kita baru dapat menentukan apakah codingan kita, program kita mengalami deadlock atau enggak. Oke. Pertama kita setting ke scheduler policies, langsung ke round robin. Kita pakai 10 ticks, lalu CPU speednya level fast, dan langsung kita load aja programnya ke program queue-nya ini. Kita load semua. Lalu program langsung bisa di start. Saat sudah di start, kita langsung bisa view dan ke view research. Nah, untuk grafik ini kita bisa melihat apakah program yang dijalankan ini mengalami deadlock atau enggak. Ini udah dijelasin juga, di merah ini tandanya allocated and requested, kuning ini allocated only, dan yang hijau ini available. Seperti yang kita lihat langsung di sistem resource-nya ada warning process deadlock is detected. Jadi bagaimana cara mengatasi deadlock ini? Hal yang paling mudah dan paling ampuh pertama itu kita merilis salah satu proses. Jadi coba kita akan rilis proses si R1 ini, kita rilis, dan apakah deadlocknya masih terjadi atau enggak untuk program. Ini kita tunggu aja. Ini sudah banyak yang hijau. Ini bisa dibilang deadlocknya sudah berhasil diatasi dengan cara kita merilis salah satu program, salah satu proses, dan hasilnya semuanya udah langsung available ya. Jadi nggak ada yang saling menunggu prosesnya, atau bisa kita sebut deadlock. Oke, ini cara pertama. Ada lagi salah satu cara kedua lagi, salah satu cara lagi untuk mengatasi deadlock. Ini kita close dan kita repeat programnya. Kita load dulu seperti tadi. Lalu untuk ini kita ke source, kita menggunakan disallow, hold, and wait. Ini kita centang, lalu kita close dan kita bisa start, dan langsung kita lihat lagi gimana. Ini program sudah berjalan.
fungsi dari di slow, hold, and wait ini, jadi kita nggak di programnya, di CPU-nya kita tidak memperbolehkan menahan dan menunggu, jadinya tidak ada program yang saling menunggu. Dan seperti yang kita lihat, program yang berjalan langsung available semua, atau bisa kita simpulkan bahwa deadlock berhasil dicegah. Jadi untuk investigating deadlocknya mungkin seperti itu. Ada 2 cara penanganan, yang pertama release dan satu ada di slow, hold, and wait. Jadi begitu aja presentasi yang saya tunjukkan, demo yang saya tunjukkan tentang investigating deadlock ini. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.